diambil jarah. Kalau bangunan anunya di jarah-jarah biasanya. Apa itu? Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku El Prana, dan di sini kalian akan menemukan berbagai macam konten menarik yang berhubungan dengan konspirasi, hal-hal mistis, serta cerita-cerita yang lagi viral di sekitar kita. Kali ini, aku akan bawain cerita yang lagi viral di Surabaya. Jadi di Surabaya, tepatnya ada di Rungkut Lor Gang 4A, itu ada satu keluarga yang secara tiba-tiba diteror oleh dua pocong. Ceritanya gini, di daerah tersebut ada lahan tanah yang luas banget. Nah, sama seorang keluarga, itu dibangun kayak jadi satu rumah yang besar gitu. Nah, rumah besar ini terdiri dari 3 lantai. Totalnya ada 12 kamar di rumah tersebut. Ada 4 keluarga yang tinggal di rumah tersebut, termasuk orang yang bercerita tentang kisah ini namanya Yanuar. Yanuar tinggal bersama orang tuanya, ada juga Pak D dan Budenya, kemudian Om dan Tantenya, kemudian ada neneknya, serta ada Pak Po dan Bu Po. Jadi Pak Po dan Bu Po ini kayak semacam bahasa Jawa Timuran dari Pak D dan Bude gitu. Di depan rumah keluarga ini juga ada lahan yang luasnya sama seperti lahan milik mereka. Cuma sama pemiliknya, lahan ini dibangun kayak semacam kos-kosan. Kebetulan, pemilik lahan tersebut berprofesi sebagai tukang jahit. Hubungan keluarga Yanuar dengan tukang jahit tersebut itu sangat baik. Ya secara lah, mereka kan bertetangga, jadi harus menjalin hubungan yang baik itu kan. Nah, suatu hari, anak-anak di perkampungan tersebut kayak sedang main-main bareng gitu, termasuk sama Yanuar. Ini ceritanya waktu Yanuar masih kecil ya, di tahun 2003. Di zaman itu, kayak masih tenar sama Avi audisi Fantasi Indosiar. Jadi, anak-anak di kampung itu termasuk Yanuar kayak main seolah-olah mereka ini sedang ikut kontes Akademi Fantasi Indosiar atau Avi itu. Jadi, mereka joget-joget, nyanyi-nyanyi, dan lain sebagainya. Lalu, tiba-tiba, dari arah depan rumahnya Yanuar, itu terdengar suara kayak ledakan gitu, kayak ledakan petasan. Sontak Yanuar dan teman-temannya pasti kaget kan. Cuma mereka berpikir positif aja. Ya mungkin ada sesuatu kayak misalnya kompor meledup atau memang ada yang main petasan di daerah situ. Kalau menurut Yanuar yang bercerita tentang kisah ini, dia mendengar suara ledakan tersebut datang dari arah rumah si penjahit, tetangga depan rumahnya Yanuar ini. Keesokan harinya, setelah mereka mendengarkan ledakan dari depan rumahnya Yanuar, tiba-tiba teman-temannya Yanuar ini sakit, kayak panas demam gitu. Cuman yang aneh adalah si Yanuar sama anak tukang jahit yang ada di depan rumahnya itu mereka nggak ikut sakit. Tapi oke lah, si Yanuar dari situ nggak curiga apa-apa. Kemudian pada suatu malam, si Yanuar ini memang kayak suka lapar tengah malam gitu loh. Jadi di suatu malam tersebut, Yanuar ini turun ke lantai 1. Dia ambil beberapa makanan dari kulkas. Sebagai informasi, di rumah Yanuar, budenya Yanuar ini buka usaha salon. Salon budenya Yanuar terletak di ruang tamu. Jadi ruang tamunya itu luas banget. Kemudian disekat sama gorden berwarna putih. Di balik sekatan gorden warna putih itu salon budenya Yanuar. Di sebelahnya lagi itu ruang tamu, jadi kayak buffet, terus ada TV-nya. Jadi kan biasanya orang zaman dulu itu kan kalau mau nonton TV kan kayak rame-rame gitu di satu tempat yang luas. Nah, kulkas tempat Yanuar ambil makanan posisinya juga di ruangan tersebut. Kemudian secara tiba-tiba Yanuar ini ngerasa ada yang aneh. Dia kayak ngerasa ada hembusan angin. Lalu dia juga ngerasa ada bau aroma-aroma yang gak enak, semacam bau kotoran manusia gitu. Nah, di tengah ruang tamu itu kan disekat sama gorden. Dia tuh lihat kok gordennya kayak melembung-lembung gitu, kayak bergerak-gerak gitu. Dia agak curiga kan. Terus dia coba beraniin buat buka. Lah ternyata waktu Yanuar buka, ada pocongan di dalam cermin salonnya budenya itu. Iya, pocongnya ada di dalam cermin itu. Nah, pocongannya itu nampaknya setengah badan. Wajahnya itu kayak kosong gitu loh, hitam legam. Dan terus badannya itu kayak tulang belulang. Jadi kayak atasnya itu agak besar, tapi di bagian bawahnya itu dia kayak agak mengecil gitu. Otomatis Yanuar kaget kan. Nah, dia ini saking kagetnya dia sampai nggak bisa lari. Akhirnya dia coba tenang sambil jalan, dan aku yakin banget pas itu pasti Yanuar kayak takut banget. Secara biasanya orang-orang yang kayak habis dilihatin hal-hal kayak gitu, suaranya itu kayak jadi berat gitu. Buat mau teriak itu kayak susah dan berat banget. Akhirnya Yanuar coba berjalan ke arah kamar neneknya. Waktu itu juga ada di lantai 1 kalau nggak salah. Nah, dia buka nih kamar neneknya. Lah ternyata di kamar neneknya juga ada pocongan.
Pocong yang ada di kamar neneknya ini terlihat kayak lebih jelas daripada yang dia lihat di cermin salon di ruangan sebelumnya. Pocongannya tinggi besar, tapi dari atas ke bawah itu kayak lebih mengecil gitu. Karena kan memang pocong pada dasarnya kan dia sudah bentuk tulang belulang. Cuman pocongan yang ada di kamar neneknya Yanuar ini, wajahnya ini kelihatan banget tengkoraknya. Bahkan sampai matanya itu bolong berwarna hitam gitu. Terus juga pocongnya ini kayak ngeluarin suara yang mengeram serak-serak gitu loh. Kira-kira suaranya kayak gini nih. Biasanya Yanuar ini nggak pernah nangis kalau sempet atau pernah ngeliat hal-hal yang mistis seperti itu. Cuma gara-gara pocongnya ini ngeluarin suara yang cukup seram, akhirnya Yanuar nggak tahan. Dia coba teriak dan nangis sekenceng-kencengnya sampai membangunkan nenek dan seisi rumah tersebut. Waktu itu neneknya kan yang paling deket nih dengan Yanuar karena posisinya kan Yanuar ada di dalam kamar neneknya. Neneknya ini kebangun, kaget. Loh, ono apa iki boy? Kok nangis ndek kene? Ono apa? Nah, si Yanuarnya ini kayak nggak mempedulikan neneknya, dia kayak masih nangis gitu karena ketakutan. Nah, waktu dia tahu neneknya lagi mencoba menenangkan si Yanuar ini lihat pocongannya ini kayak hilang, cuma cara hilangnya itu kayak kabut gitu. Kemudian ibu, om, dan tantenya Yanuar ini terkejut. Dia datang nih ke lantai bawah, datengin si Yanuar yang ada di kamar neneknya. Mereka tanya, mereka bingung, ada apa kok nangis-nangis kayak gitu. Akhirnya si Yanuar ini cerita kalau dia habis lihat 2 pocong di rumah tersebut. Yang barusan dia lihat di kamar neneknya, pocongannya udah hilang. Nah, pocongan pertama yang dia lihat itu ada di salon di ruang tamu. Akhirnya, Yanuar, ibunya, om dan tantenya datang ke ruang tamu untuk ngecek pocongnya masih ada atau enggak. Dan kalian tahu nggak? Ternyata pocongannya masih ada, tepat di dalam cermin salon yang pertama kali Yanuar lihat. Nah, ibunya si Yanuar ini kebetulan kan kayak jebolan dari perguruan silat gitu loh. Jadi kayak di keluarganya Yanuar secara turun-menurun, ini kayak keturunannya ini harus mau dan harus ada yang bisa diwarisin kayak semacam aliran ilmu yang bisa diteruskan, kayak semacam pusaka katanya. Lalu ibunya Yanuar datang ke loteng atas rumah untuk ambil benda pusaka peninggalan kakeknya Yanuar. Benda pusaka tersebut kayak semacam pedang dan itu ada 2. Kira-kira gambarnya seperti ini. Selama ibunya Yanuar ke atas loteng untuk ambil benda pusaka, orang sekeluarga ini mereka semua pada panik. Kayak si buponya ini, bupo atau budenya Yanuar ini, dia kebangun dan ngerti kalau ada kejadian seperti itu saat itu. Akhirnya buponya ini berinisiatif buat mengarahkan seluruh anggota keluarga buat masuk ke kamarnya. Nggak lama setelah itu, ibunya Yanuar turun dari loteng sambil bawa pedang pusaka peninggalan kakeknya Yanuar. Kemudian ibunya Yanuar pergi ke kamar neneknya Yanuar buat diajak masuk ke kamar Bupo. Setelah nenek diamankan, maminya keluar dari kamar lagi. Lalu dia kayak sengaja untuk ngelawan si pocong-pocong tersebut sambil kayak teriak-teriak mengumpat ala-ala Surabaya, jancuk gitu-gitulah. Kemudian ibunya Yanuar ini minta tolong Yanuar buat dibantu ngelepas semua gorden yang ada di ruang tamu. Sekaligus 3 cermin salon itu ditusuk pakai pedang kayak dipecahin gitu. Sehingga cermin-cermin tersebut tidak bisa dipakai oleh pocong-pocong ini untuk bersembunyi. Jadi dari penjelasannya Yanuar, prinsip hidup makhluk-makhluk halus cuma bentuk dari bayangan aja, kayak bayangan manusia gitu. Sehingga mereka harus mecahin sesuatu yang bisa jadi tempat persembunyian mereka. Termasuk gorden-gorden, selambu-selambu itu juga harus dimusnahkan sehingga nggak dipakai oleh pocong-pocong ini untuk berkamuflase. Sebagai informasi, Yanuar ini dikenal anak yang cukup unik di keluarganya. Jadi kayak memang kepekaannya untuk melihat dan merasakan hal-hal mistis itu kayak lebih dalam daripada anggota keluarga lainnya. Setelah itu, ibunya Yanuar juga melempari garam di setiap sudut ruang tamu sehingga pocong-pocong ini gak berani mendekat. Dan emang beneran, saat ibunya sudah menghancurkan cermin, pocongnya beneran gak balik. Malahan di lantai 2 rumahnya Yanuar itu terdengar suara-suara kayak barang-barang berjatuhan seperti itu. Bisa jadi nih, pocongnya ini pindah ke lantai 2 buat ngeganggu keluarga ini. Soalnya kan di ruang tamu semua alat-alat untuk berkamuflase dan tempat-tempat persembunyian makhluk halusnya kan sudah dihancurkan semua oleh ibunya Yanuar. Kemudian ibunya Yanuar ini datang ke lantai 2 dan bener, di lantai 2 itu pocongannya dua-duanya ada di sana. Yang satu dia melayang di atas televisi, yang satunya lagi berdiri tepat di depan kamar om tantenya Yanuar. Saat itu juga langsung pocong-pocong ini disiram pakai garam. Dan akhirnya pocong-pocong itu pun langsung lenyap. Karena dirasa udah aman, tante dan omnya Yanuar ini langsung dikeluarkan oleh ibunya Yanuar, lalu diajak berlindung di lantai bawah. Nah,
Nah, waktu ibunya Yanuar dan om dan tantenya ini turun ke bawah, ibunya Yanuar ini kan posisinya ada di belakang. Ternyata pocong-pocong ini ngikutin sampai ke bawah. Ibunya Yanuar ini sadar soalnya pocongnya ini kayak ngeludah gitu. Dan pada dasarnya pocong itu kalau mereka lagi marah biasanya emang suka ngeludah-ludah. Setelah diludahin, ibunya Yanuar ini langsung tanggap, langsung menyabet pocong itu sama pedang pusaka peninggalan kakeknya. Dan saat itu juga pocongnya langsung menghilang. Di dalam kamarnya Bupo, seluruh keluarga berkumpul jadi satu di situ untuk berlindung. Saat itu Bupo lagi telepon Pak Po atau Pak D-nya si Yanuar buat ngabarin keadaan di rumah kalau mereka lagi diteror sama dua pocong. Bahkan nih, saat keluarga ini berlindung di dalam kamarnya Bupo, mereka ini sampai bisa mendengar kejadian-kejadian yang ada di luar kamar. Kayak semacam pocongnya ini berteriak, terus piring pecah, gelas-gelas berjatuhan, barang-barang dilempar sana sini. Otomatis sekeluarga ini takut dong. Akhirnya mereka memutuskan untuk tetap berdoa sampai pagi hari. Sekitar pukul 3 pagi, biasanya kan kayak ada suara azan sholat untuk tahajud gitu kan. Pocong ini sepertinya takut dan akhirnya dia menghilang. Dibuktikan dengan tidak adanya suara-suara yang aneh, suara teriakan pocong, suara erangan, dan barang-barang yang berjatuhan di luar kamar Bupo. Saat pagi hari, orang-orang di satu kompleks kampung itu kaget dan heboh dengan kejadian yang menimpa keluarganya Yanuar. Pak Po dan Buponya Yanuar memanggil polisi, kemudian om tantenya Yanuar lapor ke Pak RT dan Pak RW di kampung tersebut. Sisanya, keluarga Yanuar juga berpencar untuk mencari barang-barang yang aneh atau barang-barang klenik yang kiranya ada di dalam atau di sekitar pekarangan rumah keluarga Yanuar. Dan ternyata benar, mereka menemukan 2 bungkusan kain kafan. Dan waktu dibuka, isinya ada tulang dan dicampur dengan tanah. Kalau diperkirakan, kira-kira ini tanah kuburan. Mengetahui hal tersebut, warga di sekitaran rumah Yanuar itu pada heboh, pada rame. Kemudian Pak D-nya Yanuar ini berinisiatif untuk mengajak seluruh warga dan teman-temannya untuk melakukan doa dan pengajian di rumah Yanuar. Didoainlah itu 2 bungkusan kain kafan yang mereka temukan di loteng rumah. Dan waktu proses mendoakan yang disaksikan oleh puluhan warga sekitar beserta keluarganya Yanuar, tiba-tiba 2 bungkusan kain kafan ini lompat terbang ke arah depan rumahnya Yanuar, tepatnya di teras depan rumahnya tukang jahit tetangganya si Yanuar ini. Otomatis semua orang-orang yang ada di dalam rumahnya Yanuar yang ikut pengajian itu kaget, histeris, berhamburan lah mereka semua keluar rumah. Soalnya kan takut, serem aja gitu loh. Kalian pengajian, tiba-tiba ada 2 bongkahan kain kafan terbang melintasi orang-orang ini. Waktu seluruh orang-orang di luar rumahnya Yanuar, mereka ngecek, ternyata 2 bungkusan kain kafan ini jatuhnya tepat di depan rumahnya tukang jahit. Mereka mulai curiga, jangan-jangan dukun yang menyerang dan mengirimkan 2 pocong itu tukang jahit yang tinggalnya di seberang rumahnya Yanuar. Kemudian Pak D-nya Yanuar mencoba untuk mengetuk pintu rumah tukang jahit tersebut. Diketok, ditelepon, dihubungin juga nggak diangkat. Tukang jahitnya juga nggak keluar rumah. Akhirnya Pak D-nya Yanuar bilang ke Pak Polisi buat ngedobrak pintu rumah tukang jahit tersebut. Kebetulan Pak RT dan Pak RW setempat juga mengizinkan untuk mendobrak rumah dari tukang jahit tersebut. Nah, setelah didobrak, semua warga kaget karena di dalam rumah tukang jahit itu penuh dengan tanah kuburan, keris, kendi air, kembang-kembang, bungkusan kain putih seperti kain kafan, boneka santet, dan bahkan foto orang-orang tidak dikenal. Saat itu seluruh warga heboh dan pada ketakutan dan meminta untuk membakar rumah tukang jahit tersebut, tapi dilarang. Secara di daerah tersebut rumahnya dempet-dempet. Kalau misalnya rumah tukang jahit itu dibakar, otomatis rumah-rumah di sebelahnya kan juga bakal ikut kebakar juga. Saat itu warga, polisi, dan keluarganya Yanuar bingung karena mereka tidak dapat menemui dan bahkan menghubungi tukang jahit tersebut. Nah, tukang jahit itu kan pemilik kos-kosan. Kebetulan ada salah satu penghuni kos yang cukup kooperatif untuk diajak kerjasama. Penghuni kos ini berencana untuk membayarkan uang listrik tersebut ke tukang jahit, ke pemilik kosnya. Nah, hal ini dimanfaatkan oleh pihak kepolisian untuk menangkap tukang jahit ini. Selang beberapa saat, tukang jahit ini tertangkap di rumah keduanya di daerah Rungkut, Menanggal, Surabaya. Seluruh benda-benda klinik dan rumah dari tukang jahit ini disegel oleh polisi dan orangnya, tukang jahitnya, itu juga diusir dari kampung.
dan bahkan rumah tersebut dipaksa untuk dijual. Sekitar 1 tahun kemudian, untungnya rumah tersebut ada yang mau beli. Nama pembelinya adalah Abah Budi. Karena memang sudah tahu latar belakang dari rumah tersebut, akhirnya dibongkar oleh Pak Budi dan diratakan dengan tanah, Kak, semacam dibentuk seperti lapangan gitu. Cuma satu ruangan bekas tempat-tempat penyimpanan barang-barang klinik perdukunan itu tidak disentuh sama sekali, alias dibiarkan tetap kokoh berdiri. Takutnya kalau itu dibongkar akan mengganggu penghuni-penghuni makhluk-makhluk halus yang lain. Berdasarkan penjelasan Yanuar, alasan mengapa keluarganya Yanuar dipilih menjadi target penyerangan dukun tersebut karena memang pada dasarnya dukun ini kayak masih newbie gitu, kayak masih dukun pemula. Nah, biasanya kalau dukun habis mempelajari ilmu baru, dia kayak norak gitu loh, kayak langsung kepingin dipraktekin. Waktu ngepraktekin ilmunya ini yang ada hubungannya sama pocong-pocongan ini, itu dia ngelakuinnya random aja. Kemudian, apa yang terjadi dengan bilik yang tidak boleh dibongkar itu? Bekas tempat penyimpanan barang-barang klinik perdukunan. Sampai sekarang nggak ada yang tahu, cuma dari kabar yang beredar, tahun 2010, tanah lapangan itu akhirnya dikafling dan dibentuk seperti kayak tanah-tanah peta, dan tahun 2012, kalau tidak salah, itu sudah dibangun jadi rumah. Sebagai informasi, tukang jahit ini yang dukun ini, itu ketangkep sama polisi, kemudian dipenjara. Setelah bebas, dia tinggal di rumah satunya, di Rungkut Menanggal, dan ternyata berdasarkan kesaksian warga sekitar, dukun ini berulah lagi. Jadi di daerah Rungkut Menanggal itu kayak banyak pedagang kaki lima gitu loh di samping-samping jalannya. Nah, ini kayak sering dijadikan target untuk ilmu barunya. Makanan-makanan, produk-produk yang dijual oleh PKL ini diisiin sama belatung gitu loh. Dan denger-denger katanya ketangkap lagi dan dipenjara lagi. Wah, nggak ada kapok-kapoknya ini dukun. Oke, begitulah kisah dari Yanuar dan keluarganya saat diteror pocong. Ternyata kisah ini cukup viral di Surabaya dan pada zamannya itu sempat sampai masuk ke koran-koran gitu loh. Nah, gimana nih teman-teman? Kalau misalnya kalian mengalami kejadian serupa, apa nih yang akan kalian lakukan untuk mengatasi hal-hal yang berhubungan dengan mistis seperti itu? Kalian komen di bawah ya. Oh iya, ngomong-ngomong, kisah dari Yanuar ini ada part 2-nya. Kalau kalian juga kepingin kita ngebahas kisah part kedua dari Yanuar, jangan sungkan untuk minta di kolom komentar ya. Selain itu, kalau kalian ingin memberikan saran dan juga ingin menyampaikan isu-isu dan konspirasi-konspirasi terbaru untuk dibahas di channel Elprana, silahkan kirim email ke aks.elprana@gmail.com. Oke, jangan lupa ya. Sampai jumpa.